Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kaifa halukum teman-teman semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga kalian senantiasa selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, insya Allah pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas adalah mengembangkan ide pokok dari teks non-fiksi. Ya, ini lihat pada halaman 45 ya. Kita masuk subtema yang kedua, hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem. Ya, silakan ya dibuka bukunya. Teks non-fiksi adalah sebuah teks yang dibuat berdasarkan fakta atau peristiwa yang terjadi sehari-hari. Menggali informasi suatu teks non-fiksi dapat dilakukan dengan menggunakan peta pikiran dan menjawab pertanyaan. Selain itu, menggali informasi suatu teks non-fiksi juga dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menggali informasi teks melalui pertanyaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca isi teks dengan seksama ya. Jadi kita harus membaca teksnya dulu ya secara keseluruhan dengan seksama. Yang kedua, membuat kalimat tanya yang berkaitan dengan isi teks tersebut ya. Jadi tujuannya mencari informasi baik dengan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, bagaimana, ya, kapan, ya. Ini sudah pernah kita bahas ya pada materi sebelumnya, ya. Jadi tidak perlu kita terlalu bahas. Nah, kemudian kita lihat pada halaman 46. Ya. Di sini kita akan bahas tentang langkah-langkah membuat teks non-fiksi. Apa itu? Yang pertama, kita harus menentukan topik dari teks non-fiksi yang akan dibuat. Ya, jadi kita harus buat dulu topiknya. Kita ingin membahas tentang apa ini, ya. Kalau teks non-fiksi berarti yang nyata, yang betul-betul terjadi, ya. Misalkan seperti jurnal ilmiah, ya, atau penelitian, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, menulis kosakata yang berkaitan dengan topik yang dibuat. Jadi kita harus mencari kata-kata ya yang ada hubungannya dengan materi atau topik yang akan kita bahas. Mungkin ada kata-kata baru ya yang belum kita ketahui ya. Itu nanti akan kita masukkan ke dalam teks tersebut. Yang ketiga, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang akan dibuat berdasarkan kosakata. Ya. Jadi yang ketiga ini kita harus menentukan ide pokok. Ide pokoknya apa ini ya? Dari teks ini. Yang keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Ya, jadi setelah ide pokok kita telah dapat, nah kemudian kita buat kalimat utamanya, kita kembangkan. Ya, ide pokok tersebut menjadi sebuah kalimat utama. Kemudian yang kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama. Ya, ini kalian bisa mencari dari informasi ya, dari majalah, dari koran, dari TV, internet dan lain sebagainya. Mencari informasi ya tambahan untuk mendukung ide pokok tersebut dan kalimat utama. Kemudian membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi setelah informasi kita dapatkan, nah informasi tersebut menjadi tambahan pendukung untuk ide pokok dan kalimat utama. Nah, kemudian kalimat pendukung itu kita susun ya sehingga menjadi sebuah paragraf. Menyusun kalimat utama dan kalimat pendukung sesuai urutan sehingga menjadi sebuah paragraf atau teks non-fiksi yang padu ya, yang terpadu ya. Sehingga menjadi rapih itu ya. Teksnya itu. Ya. Selain membuat teks non-fiksi, kamu juga dapat menuliskan kembali isi teks dengan cara mengembangkan ide pokok dalam teks yang disajikan. Ya, jadi
Selain membuat teks non-fiksi, ya kita bisa menulis kembali teks dengan cara mengembangkan ide pokok dalam teks yang disajikan. Jadi kita bisa mengambil ide pokok tersebut dari sebuah teks, kita ambil ide pokoknya, kemudian kita kembangkan sendiri. Ya, tidak mesti mengikuti teks tersebut. Nah, kita punya kalimat pendukung tersendiri, kalimat pengembang tersendiri, bisa ya. Namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam mengembangkan ide pokok dari teks yang disajikan. Yang pertama, kita membaca teks dengan seksama, ya. Kita pahami dulu. Kemudian menentukan ide pokok teks. Yang ketiga, membuat kalimat baru ya yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa sendiri. Nah, ini ya. Jadi kita kalau ingin membuat teks yang baru ya dari ide pokok yang kita dapatkan dari sebuah teks bisa. Kita ambil ide pokoknya, kemudian dari ide pokok itu kita kembangkan ya dengan tambahan kalimat ya pengembang atau kalimat tambahan dengan bahasa kita tersendiri bisa. Kemudian menggunakan diksi atau pilihan kata serta ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama ya. Jadi menggunakan kata-kata yang tepat ya yang sesuai deh dengan ide pokoknya tersebut. Nah, di sini ada teks ya, peran penting kecoa di alam liar. Ya. Yuk, coba ya kita baca bersama-sama. Peran penting kecoa di alam liar. Kecoa merupakan hewan omnivor, ya, yang mengkonsumsi makanan apapun yang ada di sekitarnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kecoa merupakan hewan pengurai terbaik yang ada di alam liar. Peran kecoa di alam liar adalah sebagai pengurai dari berbagai hewan dan tumbuhan mati yang tidak dapat terurai secara alami atau dimanfaatkan oleh hewan lain. Kecoa akan menguraikan hewan yang mati untuk memberikan nutrisi bagi tanah di sekitarnya. Selain menguraikan hewan mati, kecoa juga dapat menguraikan kayu yang tidak dapat terurai secara sempurna dan alami. Hal ini karena kecoa dapat dengan mudah mencerna dan mengubah selulosa atau karbohidrat yang sulit dipecah pada kayu untuk dikembalikan ke tanah dan diuraikan. Peran penting lain dari kecoa liar yang ada di alam adalah sebagai sumber makanan utama bagi beberapa hewan. Kecoa memiliki protein dan lemak yang baik untuk hewan-hewan tersebut. Selain itu, kecoa yang belum dewasa atau nimfa dianggap memiliki tingkat protein dan asam amino yang cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa kecoa memiliki peran penting dalam ekosistem sekitarnya, ya. Jadi kecoa ini ternyata meskipun hewan yang jijik ya kita lihatnya, mungkin kalau ada kecoa kita kabur ya karena saking jijiknya, namun dia memiliki peran penting ya dalam ekosistem ya yang ada di sekitarnya. Nah, itu teks ya tentang peran penting kecoa di alam liar. Nah, itu ya teks peran penting kecoa di alam liar. Nah, sekarang kita dapat mengetahui kalimat utama dari setiap paragraf. Pada paragraf yang pertama, kalimat utamanya, kecoa merupakan hewan omnivor yang mengonsumsi makanan apapun yang ada di sekitarnya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Nah, ide pokoknya, kecoa merupakan hewan pengurai terbaik. Kemudian pada paragraf yang kedua, selain menguraikan hewan mati, kecoa juga dapat menguraikan kayu yang tidak dapat terurai secara sempurna dan alami. Ide pokoknya, kecoa dapat mencerna dan mengubah selulosa pada kayu. Yang ketiga, peran penting lain dari kecoa liar yang ada di alam adalah sebagai sumber makanan utama bagi beberapa hewan. Ide pokoknya, kecoa memiliki protein dan lemak yang baik untuk hewan-hewan lain, ya. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokok. Nanti dari ide pokoknya dikembangkan, ya, menjadi sebuah kalimat utama, ya. Nah, kita dapat membuat sebuah kalimat baru yang berisi ide pokok untuk mengembangkan ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Kalimat-kalimat baru kemudian digabungkan hingga membentuk sebuah ringkasan teks. Ringkasan teks merupakan informasi dari suatu teks yang dituliskan atau disampaikan kembali dalam bentuk yang lebih singkat dan padat dibandingkan teks aslinya. Ya, jadi ringkasan ini itu ya ringkasan dari sebuah teks. Mungkin ada teks yang panjang, kita ringkas menjadi lebih sedikit.
Saat membuat ringkasan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca teks dengan cermat, dengan seksama. Yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, ini ya yang pernah disampaikan di kelas. Dalam merangkum atau meringkas, ya, setelah kita baca, kita tentukan dulu ide pokoknya yang mana, setiap paragraf. Kemudian, nah, susun ide pokok, ya, susun ide sesuai isi teks tersebut ke dalam beberapa kalimat dengan menggunakan bahasa sendiri. Ya, atau bisa menggunakan ide pokok tersebut, bisa ya, disusun. Nah, kemudian gunakan ejaan dan pemilihan kata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, ya. Itu cara meringkas dari sebuah teks yang cukup panjang, ya. Jadi kita baca, kita tentukan ide pokok, ya, bisa langsung kita susun bisa, atau kita tambahkan ya dengan bahasa kita sendiri. Namun, ya, harus diperhatikan pemilihan katanya dan ejaannya. Mungkin itu saja materi dari Pak Indra. Syukran wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.